Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vaneziratul Ramadan dengan NPM 2400100029. Di sini saya akan memberikan prosedur pemberian dan penggunaan obat. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Vaneziratul Ramadan yang berjaga di klinik Pasundan pada malam hari ini. Baik, Bapak tadi sudah di pemeriksaan fisik dan juga dilakukan anamnesis ya Pak. Jadi Bapak mengalami gangguan telinga yaitu infeksi, di mana saya akan memberikan obat yaitu paracetamol 3 kali 500 mg dan juga obat tetes telinga yaitu Rohto. Dimana kalau misalnya yang obat paracetamol ini Bapak diminumnya setelah makan. Setelah itu Bapak sebelum makan Bapak harus mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Setelah makan obat Bapak akan cuci tangan lagi ya. Terus obatnya itu jangan digerus atau dipotek sendiri karena itu akan berakibat dosisnya berkurang. Oke. Untuk minumnya, kalau misalnya Bapak minumnya itu mual-mual atau muntah, Bapak berhenti dulu, tunggu beberapa menit, habis tunggu baru minum obat lagi. Mengerti Pak? Ngerti tuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik Bapak, setelahnya yaitu prosedur pemberian obat tetes telinga ya. Bapak bisa berbaring di sana. Baik, sebelumnya sesuaikan suhu dengan suhu tubuh yang ada. Nah, Bapak sebelum memakai obat telinga, sebelumnya Bapak harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baik. Setelah memakainya, baru Bapak mencuci tangan lagi dan meminta pasien berbaring miring dengan telinga yang sakit menghadap ke atas. Baik. Bapak telinga yang sakit yang ini kan Pak? Iya dok. Untuk pemakaian pada dewasa, tarik bagian pinna, cartilage, bagian luar telinga ke arah belakang dan ke atas. Arahkan dropper ke arah gendang telinga dan biarkan tetesan mengalir dari eksternal kanal. Siapa? Diamkan selama 1 menit. Baik Bapak, setelah dilakukan penetesan obat telinga, Bapak tunggu 1 menit ya Pak, agar obatnya ini meresap ke telinga Bapak. Untuk pemakaian pada anak di bawah 3 tahun, tarik pinna cartilage bagian luar telinga ke arah belakang dan bawah. Arahkan dropper ke arah gendang telinga dan biarkan tetesan mengalir dari eksternal kanal. Catatan tambahan obat oral tablet. Secara umum, obat oral tidak disarankan untuk digerus atau dipecah. Untuk jenis paracetamol boleh digerus atau dipecah jika memang harus dilakukan. Obat yang mutlak tidak boleh digerus atau dipecah seperti sustained relase atau salut saput. Baik Bapak, hasil dari pemeriksaan fisik dan anamnesis, Bapak yaitu mengalami nyeri dada ya Pak, dimana yaitu gangguan jantung. Nama lainnya adalah anima pectoris. Saya akan memberikan obat yaitu obat isosorbitol yaitu 3 kali sehari setelah makan. Pemberiannya itu ditaruh di bawah lidah ya Bapak, jangan Bapak mengonsumsi air berbarengan dengan obatnya. Jadi beda gitu ya? Iya, dia obat ini hanya di bawah lidah saja Pak. Iya, tidak boleh diminum berbarengan dengan air ya. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak dok, jelas. Bapak mengerti? Ngerti dok. Baik. Baik Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Vaneziratul Ramadan yang berjaga di klinik Pasundan pada siang hari ini. Jadi setelah pemeriksaan fisik dan anamnesis, anak Bapak terkena DBD dan juga kejang demam ya Pak. Tapi sekarang sudah mengalami perbaikan, sudah sembuh lah gitu. Sekarang Bapak boleh pulang dan saya akan meresepkan obat ya. Resep obatnya itu paracetamol sirup kering setiap demam ya Pak, 3 kali 1 sendok, makan 125 mg sesudah makan ya Pak diminumnya. Dan juga ada obat anti kejang stay solid
namanya Pak. Jika kejang masukkan kepada anus anak Bapak ya Pak. Baik dok. Sebelum pemberian obat pastikan sudah mencuci tangan, dan setelah pemberian obat pastikan juga sudah mencuci tangan lagi ya Pak. Iya dok. Apakah Bapak mengerti? Cukup dok. Cukup. Baik, saya akan memberikan cara mengkonsumsi atau menggunakan obat sirup kering maupun obat yang masukkan melalui anus ya Pak. Baik dok. Baik Bapak, saya akan memberi tahu bagaimana cara mengkonsumsi obat sirup. Yang pertama Bapak buka dulu, Baik dok. tutup botolnya, dan juga Bapak akan masukkan air mineral sebanyak 60 ml, lalu tuangkan ke obatnya, lalu kocok Pak. Ya, kocok obatnya sebelum mengonsumsi harus dikocok terlebih dahulu ya Pak. Baik. Baik Pak, saya selanjutnya akan menunjukkan cara memberikan obat pada rektum atau anus kepada anak Bapak. Silakan anak Bapak meminta berbaring. Pastikan anak Bapak sudah membuang air besar terlebih dahulu. Pastikan sebelum memberikan obat harus mencuci tangan, dan setelah memberikan obat harus cuci tangan lagi dan memakai hand glove. Masukkan ke dalam anus, pencet dan tarik keluar. Anak Bapak menghadap ke kiri. Setelah keluar, tunggu selama 20 menit. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Evan Izra Ramadan yang bekerja di Klinik Pasundan pada malam hari ini. Bapak, jadi tadi hasil setelah Bapak meriksa anamnesis dan pemeriksaan fisik Bapak, saya mendiagnosa Bapak terkena asma, yaitu asma bronkialis dan trina alergika. Oleh karena itu saya akan memberikan obatnya terlebih dahulu ya Bapak. Baik. Yang pertama saya akan memberikan obat Ventolin inhaler ini untuk asma Bapaknya. Baik dok. Diberikan ketika Bapak mengalami sesak napas. Bapak bisa menggunakan obat ini ya Pak. Baik dok. Untuk rutinitas alergikanya yang tersumbat pada hidung Bapak, saya akan memberikan obat tetes hidung, diberikannya 3 kali sehari. Setelah tetes setiap lubang. Untuk rinitis alergika yang tersumbat pada hidung Bapak, saya memberikan obat tetes hidung ya Pak, diberikan 3 kali sehari. Setelah diteteskan setiap lubang hidung Bapak ya. Baik dok. Oke. Apakah Bapak mengerti? Cukup dok. Oke, baik. Setelah ini saya akan memberikan acuan gimana cara menggunakan obatnya. Baik dok. Oke, baik Bapak, sebelum menggunakan obat Ventolin inhalernya, Bapak sebelumnya mengeluarkan batuk dan dahak sebanyak mungkin ya Pak terlebih dahulu. Baik dok. Lalu dikocok dulu aerosol sebelum digunakan. Lalu pegang aerosol seperti ditunjukkan dalam petunjuk. Setelah dikocok, buang nafas secara perlahan-lahan untuk mengosongkan paru-paru. Lalu tempelkan ke bibir, menempel pada mouthfeel pitch, lalu tarik nafas dalam-dalam melalui mulut sambil menekan aerosol. Lalu tahan napas selama 3-4 detik dengan inspirasi penuh, lalu buang nafas perlahan melalui hidung. Tunggu setengah menit hingga 1 menit jika Bapak melakukan pemakaian yang kedua. Jadi Pak, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara pemakaian tetes hidung. Yang pertama, sediakan tisu di rumah untuk membersihkan tetesannya. Yang kedua, jadi pastikan sudah mengeluarkan lendir atau kotoran yang ada di dalam hidung Bapak ya Pak. Baik dok. Lalu pastikan juga kepala Bapak dalam posisi hiperektensi, di mana bagian dekat bawah lengkuknya ada yang mengganjal. Baik dok. Sudah Pak? Sudah dok. Oke, berikutnya adalah kita mencoba melakukan pemakaian obat tetes hidungnya. Kita buka dulu droppernya atau bagian ujung obat tetes ini untuk dimasukkan ke dalam hidung, tapi hanya setengah lubang hidungnya dan jangan sampai menyentuh pinggiran-pinggiran hidungnya. Baik dok. Lalu kita akan meneteskan hidung kanan maupun hidung kiri. Lalu kita tunggu sampai 1-2 menit untuk obatnya meresap di dalam hidung. Apakah Bapak mengerti? Cukup dok. Ibu hamil mengalami infeksi vagina. Untuk penggunaan obat secara vaginam, yang pertama cuci tangan sebelum pemberian dengan air dan sabun, lalu mengeringkan dengan handuk bersih. Yang kedua, buka bungkus ovalannya, ambil ovula
dari tempat penyimpanan. Jika ovula melunak, taruhlah di dalam air dingin atau masukkan ke dalam lemari pendingin selama 30 menit supaya mengeras kembali. Yang ketiga, duduklah dengan satu tangan kiri menopang berat tubuh Anda, kedua kaki ditekuk dengan posisi terbuka untuk mempermudah penggunaan ovula. Tangan kanannya memegang ovula yang sudah terbuka di mana ujung lancipnya mengarah ke arah vagina. Yang keempat, masukkan ujung lancip ke dalam vagina, dorong dengan jari telunjuk, masukkan sedalam jari telunjuk Anda. Yang berikutnya, rapatkan kedua kaki Anda untuk beberapa detik. Tetaplah duduk sekitar 5 menit untuk mencegah ovula keluar kembali. Yang kelima, cuci tangan Anda dengan sabun untuk membersihkan obat yang mungkin menempel. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Evan Hajat Ramadan yang berdiri di klinik Pasuruan pada siang hari ini. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis, Bapak saya diagnosa mengalami konjungtivitis akut. Oleh karena itu saya akan memberikan obat pada Bapak ya Pak. Ya. Obat yang saya berikan adalah obat tetes mata, yaitu namanya Reko. Kebetulan kasus Bapak ini mengalami kemerahan pada kedua mata Bapak dan diberikan 3 kali 1 tetes pada setiap mata Bapak selama 3 kali sehari ya Pak. Iya dok. Apakah Bapak mengerti? Nanti dok. Di sini saya akan mencontohkan pada Bapak terlebih dahulu. Apakah Bapak siap untuk bersedia untuk petunjuk cara pemakaiannya? Saya bersedia dok. Baik Pak. Baik Pak, sebelum menggunakan obat tetes mata ini, pastikan Bapak selalu mencuci tangan terlebih dahulu, baik sebelum maupun sesudah menggunakan obat. Pertama yang selalu Bapak gunakan sebelum menggunakan obat adalah Bapak mengadahkan kepala Bapak, lalu akan dibersihkan terlebih dahulu bagian sekitar mata, dekat kelopak dan bulu mata menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan air, kapas maupun tisu. Bersihkan dengan cara dioles karena Bapak mengalami kemerahan. Selanjutnya setelah dibersihkan, selanjutnya menggunakan obat tetes mata dengan membuka tutup obat tetes, lalu ketika meneteskan obat tersebut tidak menyentuh kelopak mata atau bulu mata. Meneteskan dengan menarik konjungtiva, sek bagian bawah. Teteskan sesuai yang ditarik, sesuaikan dan teteskan di bagian tengah dan bawah 1 tetes. Jangan obat tetes mata ini mengenai kornea karena itu dapat mengganggu jaringan di sekitar korneanya. Lalu Bapak pejamkan matanya selama 1 menit supaya obat tersebut teresap. Alhamdulillah Bapak, mungkin itu saja cara pemberian obatnya. Pastikan selalu cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan obat. Lalu ulangi seperti yang sudah saya sampaikan. Apakah Bapak paham? Paham dok. Paham, oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali Pak? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik Pak, terima kasih. Lekas sembuh kembali ya Pak. Iya dok. Makasih. Baik.